Kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah naik ke tahap penyidikan. Namun Polda Metro Jaya tak kunjung memanggil Firly untuk diperiksa. Apa yang membuat polisi belum juga memeriksa Firly? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Pak Arianto, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik. Oke. Pak Arianto, Kapolri sudah memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK terhadap mantan Mentan, tapi kenapa Firly tak kunjung dipanggil? Kira-kira apa saja alasannya? Wah, itu ya. Ini kan kemarin baru dari penyelidikan ya. Penyelidikan kemudian ditetapkan tanggal 6 itu masuk ke penyidikan. Itu artinya informasi yang pertama kali diterima oleh penyidik dulu itu diyakini, oh ya memang itu benar informasi itu gitu. Jadi ini patut diduga ada tindak pidana. Maka masuklah ke penyidikan. Penyidikan itu kan untuk mencari terangnya perkara dan menemukan tersangkanya. Nah, kalau untuk proses di penyidikan itu biasanya dimulai dari klarifikasi dengan semua kasus para saksi-saksi, klarifikasi, kemudian bukti-bukti yang material itu dicek kebenarannya, misalkan pakai lapor dan sebagainya. Nah, barulah nanti yang biasanya itu mengarah kepada yang terakhir yang dianggap sebagai suatu orang yang sangat terdekat dengan kasus itu, yaitu pelaku gitu. Jadi untuk keharusan memanggil itu menurut hitungan saya nggak akan mungkin dalam tempo singkat sebelum semua saksi. Kemarin tuh 6 itu diperiksa ya. Saksi itu kan dalam penyelidikan, itu kan cuma paling diundang, itu pasti bukan panggilan saksi kan. Karena itu kalau itu belum masuk penyidikan, berarti ketika dia diperiksa itu hanya baru wawancara. Wawancara itu bukan bukti awal yang bisa dipakai untuk di pengadilan. Ya, gitu, makanya itu nanti pasti akan yang tadi dipanggil kemarin itu dipanggil kembali sebagai saksi, kemudian cari saksi ahli yang lain, baru nanti masuk pada yang paling tersangka itu. Gitu. Oke. Jadi Pak tidak bisa dipaksakan segera gitu, sebelum semua kesaksian yang lain lengkap. Gitu. Oke, Pak Arianto, kalau Kapolri sampai minta Mabes Polri untuk memberikan atensi khusus ke Polda Metro Jaya, itu atensi seperti apa yang dimaksud? Saya kira kalau Pak Kapolri tidak memberikan atensi itu keliru besar bagi Kapolri. Wong ini kasusnya kan melibatkan Ketua KPK, apalagi kaitannya dengan Menteri. Ini kan sudah masalah negara ini. Gitu. Makanya sudah menjadi kewajiban Pak Kapolri harus hati-hati, saintifik dan sebagainya. Kalau saya boleh menyarankan ini supaya tidak terjadi apa itu ya, di luar itu kan jadi rumusnya kan, wah sekarang dibesar-besarkan ini karena ada konfliknya Kapolda dulu dengan Pak Firly gitu ya. Betul. Itu mestinya dari Mabes Polri bukan hanya Bapak Kapolri yang memberikan atensi, tetapi juga ada supervisi langsung gitu, sehingga bisa dijamin penyidikannya itu betul-betul profesional dan tidak ada saling cuma karena dendam ataupun apa disertai dengan suatu emosi atau dan sebagainya. Saya kira itu lebih baik gitu. Jadi memang Pak Kapolri udah pasti memberikan atensi ya. Tapi kalau mengingat ini kasusnya besar, kalau saya pribadi itu menyarankan mestinya ditambah dengan supervisi dari Mabes Polri, sehingga itu bisa menepis semua keraguan-keraguan daripada orang luar yang menduga-duga nanti jangan sampai ini perkaranya menjadi masalah individu yang masuk ke situ gitu. Baik, saya kira itu. Oke, saya geser dulu ke Mas Yudi. Mas Yudi, meskipun sampai saat ini belum ada pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Firly Bahuri, tapi sudah muncul desakan agar Firly ini dinonaktifkan dulu dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Menurut Anda, apakah Presiden memang perlu untuk segera menonaktifkan Firly dari jabatan Ketua KPK supaya bisa fokus menghadapi kasus ini? Ya, saya pikir kalau masalah penonaktifan ya, kita bicara mengenai hukum formilnya dulu ya, bahwa penonaktifkan baru bisa dilakukan oleh Bapak Presiden gitu ya, kalau Firly Bahuri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau belum itu tentu tidak akan bisa, tidak ada dasar aturannya yang istilahnya bisa untuk menonaktifkan. Walaupun ya kita tahu bahwa seharusnya ya ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan, ya tentu yang bersangkutan harusnya sadar diri ya untuk mundur dari jabatannya. Mengapa? Karena sebelumnya saja dia mengatakan bahwa dia tidak bertemu dengan
Pak Mentan ketika itu gitu ya, dalam pertemuan itu hanya di rapat kabinet dan sebagainya yang artinya rapat resmi, tapi pada kenyataannya tiba-tiba muncul foto ya yang kemudian dia sendiri akhirnya mengakui. Ya gimana tidak mengakui bahwa penjaga itu saja sudah mengakui, penjaga GOR, kemudian kemarin salah satu mantan atlet juga mengakui. Jadi ini setelah terdesak baru dia mengakui bahwa eh, apa namanya dia pernah bertemu, walaupun dia membantah lagi gitu kan. Nah kita nggak tahu. Kalau saya pikir kalau material temuannya itu apa ya biarkanlah dari penyidik Polda Metro yang mencari artinya gitu. Nah, bagi Baik. saya sekarang memang kita hanya harus menunggu gitu ya, bagaimana kasus ini. Sebab tadi saya katakan pasti Firly Bahuri tidak akan mau mundur dengan sukarela. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, yang sangat berbahaya adalah saat ini ya ketika sudah naik penyidikan dan Firly Bahuri sudah mengetahui bahwa kasusnya naik ke penyidikan terkait dengan dugaan pemerasan, maka takutnya terjadi konflik of interest oleh dia dalam penanganan kasus Kementan. Nah, ini yang tentu sangat berbahaya. Seharusnya dia langsung mengatakan ya bahwa dia tidak terlibat lagi dalam proses penyidikan kasus di Kementan itu. Mengapa? Oh, Karena oke. dia diduga merupakan orang yang melakukan dugaan pemerasan tersebut gitu. Jadi Oke, Mas Yudi. sekarang yang paling penting adalah bagaimana apa namanya Firly sudah tidak lagi terlibat ya khususnya Ya. untuk kasus yang apa namanya Kementan ini, dan empat pimpinan yang lain harusnya juga berani bersuara dong gitu kan, supaya Baik. mengatakan pada ketua Anda kan lagi sedang ada permasalahan, maka Anda seharusnya tidak lagi memimpin kasus terkait dengan Kementan. Kalau kasus yang lain bolehlah seperti Baik. Oke, itu. Mas Yudi Dan ditahan dulu kalaupun ya. ya Dewas juga kita tahu mereka juga tidak akan bisa banyak berbuat apa-apa seperti itu. Kita harus jeda dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Kan ada juga yang mengkhawatirkan kalau kasus ini, kasus dugaan pemerasan itu tersangkanya nanti akan dilokalisir sehingga tidak sampai ke aktor intelektualnya. Apakah ada kemungkinan ini? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik pemirsa, kami lanjutkan lagi. Pak Arianto, ada yang mengkhawatirkan nantinya karena kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sebentar lagi akan ada tersangka, bisa saja tersangka akan dilokalisir sehingga tidak sampai ke aktor intelektualnya. Apakah memang ada kemungkinan ini, Pak Arianto? Itu kalau kekhawatiran itu yang mengarah ke sesuatu yang pada negatif itu bukan hanya itu saja, banyak sekali itu lagi. Apakah nanti kemudian kalau ini Pak Firly ini diinikan, kemudian yang Pak Yasin itu kemudian dihentikan, itu juga kemungkinan juga kan, itu hanya dugaan-dugaan itu ya. Nah kalau menurut hemat saya, supaya ini tidak ada dugaan-dugaan ini tadi ya, Polda Metro harus bisa membuktikan bahwa dia itu profesional gitu kan. Dan untuk independen, profesional dan clear tanpa ada dorongan daripada emosi ataupun politik dan sebagainya itu. Itu tadi salah satu caranya adalah bekerja dengan cermat dan kemudian di bawah pengawasan daripada unit yang betul-betul bisa menjamin kemurnian daripada penyidikan itu sendiri. Itu barang tidak besar. Perkara ini menurut hemat saya ini perkara besar karena apa? Betul-betul perkara nasional. Kalau tidak benar penanganannya dan lambat penanganannya, nanti akan digiring menjadi ditabrakkan antara KPK dengan polisi seperti yang dulu pernah terjadi itu kan, sehingga terpaksa presiden turun tangan. Kalau menurut saya ini masalah hanya ya memang ini risiko daripada medsos ya. Memang sekarang ini juga peringatan bagi para petinggi ataupun pejabat aparat itu ya. Jangan main-main lagi, itu jejak itu susah untuk dihilangkan, sehingga dan ini kalau nggak ditindaklanjuti ya polisi ya repot juga. Tapi makanya itu harus segera ditindaklanjuti dengan cepat, cermat, supaya tidak menghilangkan dugaan-dugaan orang itu. Nah, supaya jangan main-main lagi ya. Itu dipercaya, ya perkembangannya disampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak timbul tanya-tanya dan sebagainya. Seperti itu misalkan bukti itu foto itu. Foto itu bukan satu-satunya itu bukti yang kuat gitu. Saya ini ingin menjelaskan dikit ya. Sering kalau di KPK tuh dari dulu juru bicara KPK selalu ngomong ada 2 alat bukti sehingga cukup. Nggak sesimpel itu. Berkas di KPK itu tebelnya setahu saya minimal tuh 30 cm itu berkas itu. Jadi bukan sesimpel 2 alat bukti cukup. Kalau LP dan kemudian satu saksi kan 2 alat bukti apa itu cukup? Nggak gitu. Baik, Pak Arianto. Pengertian 2 alat bukti itu gini Mbak. Kalau ini menerima ya, disangka meras.
Ini buktinya apa? Ada yang menyatakan misalkan dulu rencana pertemuan siapa saksinya. Oh, di sana ada, kemudian ada deal-deal itu. Semua itu harus ada saksinya baru dikatakan disasar ke pemerasan itu tadi. Itulah Oke, makanya baik. Terima kasih Pak buktinya Arianto. harus cukup. Mohon maaf karena waktunya singkat, saya harus berbagi Ya. dengan Mas Yudi. Terakhir juga untuk Mas Yudi, kalau kita bicara soal foto ya, Firly kan mengklaim pertemuan dengan SYL itu tidak melanggar aturan karena dilakukan saat kasus korupsi Kementan itu belum naik ke tahap penyidikan. Tanggapan Anda Mas Yudi singkat. Ya, walaupun belum ada kasus, siapa yang menjamin tidak berkasus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pimpinan KPK ya tidak boleh genit seperti itu, gitu ya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan menteri dan sebagainya. Ingat loh, dia harusnya patut diduga sudah mengetahui bahwa menteri-menteri itu adalah calon tersangkanya karena KPK adalah apa namanya penyelenggara negara gitu. Jadi yang menjadi targetnya. Jadi ketika misalnya menteri dan sebagainya, ya jangan di tempat-tempat yang seperti itu akan menimbulkan kecurigaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa harusnya pimpinan KPK kalau bertemu dengan orang ya tempat yang resmi, rapat dan sebagainya. Jadi ketika bertemu di tempat seperti itu, tentu kecurigaan publik akan semakin nyata. Dan bagi saya yang penting sekarang adalah harus dituntaskan kasus penyidikan yang di Kementan dan juga yang Baik. kasus apa namanya di Polda Metro. Jadi semuanya beriringan karena semuanya ini korupsi gitu ya. Bukan Baik. pemerasan inilah bukan pemerasan di KUHP, tapi pemerasan yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita berharap bahwa kasus ini terbuka. Kenapa? Jangan sampai ada korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Yudi Purnomo dan juga Pak Arianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.